pulang ke rumah malam itu, hati Raf terasa kosong. Ia masuk ke kamar Kirana. Terasa sepi menggigit. Biasanya ada Kirana di kamar itu. Lama ia tercenung di pinggiran ranjang. Tak ada yang bisa dipikirkannya. Semua terasa kosong. Lalu dengan lunglai, ia melangkah ke kamarnya melalui connecting door. Matanya terpaku pada selembar kertas yang terlipat dua di atas dinakas di samping tempat tidurnya. Segera diambilnya. Rafasa, mohon maaf, aku harus pergi. Aku gak bisa lagi hidup bersamamu. Aku kecewa, sangat kecewa padamu. Bahkan aku marah. Ketika dulu kamu menodaiku, aku masih bisa memaafkanmu. Walau saat itu hidupku hancur dan rencana pernikahanku dengan belahan jiwaku gagal total. Bahkan ketika kau menghadirkan Rai di rumah, aku masih bersabar. Walau bayang-bayang dosa mengantuiku karena aku tinggal satu rumah dengan kamu dan Rai yang melakukan hal-hal terkutuk bersamanya di rumah yang aku tidak mampu mencegahnya. Tapi aku sangat kecewa dan marah ketika kamu mengatakan akan mengambil anak ini begitu lahir nanti. Kamu dan Rai akan membawanya ke luar negeri dan akan tinggal bertiga di luar negeri nantinya. Hatiku sakit, Rai, meski hadirnya dia dalam rahimku dengan cara yang sangat menyakitkan. Tapi aku ikhlas menerimanya. Aku merawatnya, penuh doa dan kasih sayang. Banyak hal berat menimpa kami, tapi anak itu kuat. Berdua kami lalui masa-masa sulit di awal kehadirannya. Tiba-tiba kau mengatakan akan mengambilnya dariku. Tega kamu, Raf. Sejak kecil, aku tak pernah merasakan kasih sayang orang tuaku. Itu sangat menyedihkan. Makanya aku tak ingin hal itu terjadi pada anakku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi kebahagiaan anakku ini. Walau harus bersimbah keringat darah untuk mencari nafkah kami nantinya, akan aku lakukan. Aku tak punya siapa-siapa. Anak inilah yang akan menjadi teman dalam perjalanan hidupku ke depan. Jadi jangan pernah memisahkan aku dengan anakku. Kalau nanti kita sudah resmi berpisah, tolong bilang pada mama dan papamu, jangan pernah mengambil anakku. Anak ini akan tetap menjadi cucunya, tapi jangan pernah mengambilnya dariku. Jangan pisahkan aku dengan anakku. Camkan itu, Raf. Dan jangan cari kami. Biarkan kami menjalani hidup kami dengan tenang. Insya Allah Tuhan akan melindungi kami. Tolong urus surat cerai kita secepatnya. Suatu waktu aku akan membawa anak ini ke hadapan kalian. Terakhir pesanku padamu, sebagai orang yang pernah menjadi sahabatku, orang yang pernah menjadi suamiku, dan untuk kamu yang adalah ayah anakku, taubatlah agar anakmu bangga punya ayah dirimu, Kirana. Raf meremas kertas itu sambil berteriak putus asa. Dilemparnya ke sembarangan tempat remasan kertas itu. Bodohnya dirinya membahas tentang rencananya mengambil anak itu bersama Rai di rumah itu. Saat itu dia pikir Kirana sedang tidur siang. Ternyata Kirana mendengar semua perbincangannya dengan Rai. Akibatnya Kirana memutuskan untuk pergi. Hari-hari Raf terasa semakin berat sejak Kirana pergi.
meski orang-orang suruhan Om Hendrawan sudah bergerak mencari Kirana. Namun, Raf dan Rai juga tidak tinggal diam. Rai merasa teriris hatinya melihat Raf begitu mencemaskan Kirana. Jujur, ia cemburu, tapi ia harus bersabar. Setiap pulang kantor, Raf dan Rai mencari ke tempat-tempat kos. Ia juga mendatangi beberapa apartemen dan minta tolong security di sana untuk mencari Kirana. Raf memberikan foto Kirana pada mereka. Namun sejauh ini belum ada hasil apa-apa. Mana pekerjaan di kantor bertumpuk karena ditinggal libur selama Raf sakit. Pusing. Karena pikirannya fokus mencari Kirana, Raf sampai lupa pada rencananya mencarikan tempat tinggal untuk Rai. Ia malah merasa nyaman Rai ada di rumahnya. Di saat pikirannya sedang mumet, ada Rai yang menyejukkan hatinya. Bahkan ia lupa bahwa mama dan papanya sudah selesai menunaikan ibadah umrah di tanah suci. Dan pagi itu, ketika ia tengah sarapan berdua dengan Rai di meja makan, tiba-tiba saja mama dan papanya muncul di pintu mengucapkan salam. Pas momen Rai tengah menyuapkan sendok ke mulut Raf. Raf yang sangat terkejut melihat kehadiran orang tuanya spontan melepaskan rangkulannya dari bahu Rai, dan Rai sampai terlepas sendok dari tangannya. Astagfirullahaladzim, Raf, kamu. Mama tak mampu berkata-kata, hanya tangannya menunjuk Raf dan Rai yang terlihat bias. Papa segera menghampiri istrinya itu dan menuntunnya duduk di sofa ruang keluarga. Mereka baru saja pulang dari ibadah umroh di tanah suci, tapi yang ditemuinya di rumah adalah perbuatan penuh dosa oleh putra mereka. Bi, tolong buatkan teh panas ya. Pak Alfian mengusap-ngusap punggung istrinya sambil meredam amarahnya yang juga sudah memuncak melihat kehadiran Rai di rumah itu. Ia melihat sendiri tadi betapa mesranya Raf dan Rai duduk berhimpitan di kursi makan. Sebelah tangan Raf merangkul bahu Rai, sementara Rai menyuapinya makan. Dan hal ini mereka lakukan dalam rumah Raf, yang sudah pasti ada Kirana juga di rumah ini. Apa Raf tidak menghiraukan perasaan istrinya? Apa Kirana tidak tahu? Karena mungkin Kirana tidak melihat perbuatan Raf terhadap Rai. Atau mungkin Kirana tidak curiga karena mereka sesama lelaki. Atau malah mungkin Kirana sudah tahu dan tidak peduli. Raf, sudah berapa lama Rai di sini? Papanya bertanya. Sudah, kamu jangan berbohong. Ada Bik Narti dan Mang Asep yang bisa kita tanyai. Mama membentak. Bik Narti dan Mang Asep yang tengah mengangkuti koper sampai terkejut dibuatnya. Tak pernah mereka mendengar nyonya mereka bersuara seperti itu. Sudah 2 minggu, Mah. Ya Tuhan, sudah selama itu ia tinggal di rumah ini, dan selama itu kalian berbuat dosa di rumah ini. Apa kamu tidak menjaga perasaan istrimu? Panggil Kirana, kami mau ketemu. Raf merasa hatinya gemetar, ketakutan sampai bibirnya bergetar. Jiwanya betul-betul tertekan. Sebentar lagi ia akan menghadapi bom kemarahan orang tuanya. Bi, tolong panggilkan Kirana, perintah Mama. Bik Narti menatap Raf dengan bingung. Ia tidak berani memberitahukan majikannya itu tentang kepergian Kirana. Biarlah Raf yang menyampaikannya. Ada apa ini? Kenapa malah bengong? Panggil Kirana cepat. Mama membentak.
entah pada Raf, entah pada Pinarti. "Ma, Pa, Kirana sudah pergi." Meski gemetar dan berat bagai ditindih batu besar, akhirnya Raf berhasil juga bersuara. "Apa?" Serentak Mama dan papanya berteriak. "Pergi? Apa kamu mengusir istrimu karena sudah ada dia di sini?" Mama menunjuk Rai dengan kasar. Rai yang ditunjuk menunduk dengan penuh ketakutan. Mama Raf adalah wanita yang lembut, hampir tak pernah marah. Tapi hari ini kemarahannya membuat ia berkata kasar pada putra kesayangannya itu. "Aku enggak mengusirnya, Ma. Seminggu yang lalu Kirana tiba-tiba pergi tanpa pamit. Seminggu yang lalu, sudah selama itu dia pergi. Apa kamu tidak mencarinya? Kamu tahu kan, Kirana itu tidak punya siapa-siapa di kota ini. Dan kamu tahu kan bahwa ia sedang mengandung anakmu, penerus keturunan Alfian. Pasti ada sebabnya, maka ia pergi. Padahal sebentar lagi ia akan melahirkan. Ya Tuhan, cobaan apa ini?" Firda beranjak naik masuk ke kamar Kirana. Baru kali ini ia masuk kamar Kirana sejak Kirana menikah. Dilayangkannya pandangannya ke seputar ruang kamar itu. Lalu dibukanya lemari besar yang ada di kamar itu. Pakaian dan barang-barang Kirana tersusun rapi di sana. Sepertinya Kirana hanya membawa sedikit saja pakaiannya. Masih banyak sekali barang-barangnya di lemari. Apa ia punya niat untuk kembali? Semoga begitu. Tapi tunggu dulu, ada yang janggal. Mengapa isi lemari ini hanya barang-barang Kirana saja? Di mana disimpan barang-barang Raf? Ditelitinya lebih dalam lagi. Betul, tidak ada barang-barang Raf di sana. Diperhatikannya kembali seputar kamar itu. Matanya tertuju pada pintu penghubung. Firda melangkah masuk ke kamar yang berdampingan dengan kamar utama yang ditempati oleh Kirana. Benar saja, semua barang-barang Raf ada di kamar itu. Apa selama ini mereka tidur berpisah? Bodohnya aku tidak pernah memeriksa kamar mereka. Firda menepuk keningnya. Tiba-tiba ia melihat remasan kertas di kaki meja. Segera diambilnya dan dibacanya. Ya Tuhan, apa arti semua ini? Kirana sudah tahu tentang Raf dan Rai. Itukah yang membuat dia marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Raf? Dan Raf akan tinggal di luar negeri bersama Rai dengan membawa bayi itu. Raf, kamu sudah sangat menyakiti hati istrimu. Tiba-tiba ia merasa kepalanya berputar. Segera ia keluar kamar dan berteriak, "Papa!" Mendengar teriakan histeris istrinya, Alfian segera naik ke lantai atas, diikuti oleh Raf dan Pinarti. Didapatinya istrinya terduduk di lantai dan bersandar ke dinding dengan lemas. Diambilnya kertas yang ada di tangan istrinya itu dan dibacanya. Seketika emosinya memuncak. "Kurang ajar kamu, Raf." Dua tamparan hinggap di bibir Raf membuat ia tersungkur ke lantai dekat mamanya duduk. Ketika Alfian hendak memukulnya lagi, Pinarti memeluk tangan tuanya itu dengan erat. "Istighfar, Pak. Bicarakan baik-baik." Sabar, Pak." Pinarti berurai air mata. Raf duduk di lantai sambil menunduk dengan dada sesak menahan emosi. "Semua orang menyalahkan aku," bergetar suara Raf. "Padahal aku tak tahu apa salahku. Yang salah itu hubunganmu dengan Rai.
Akibat hubungan yang salah itu, banyak timbul masalah pada keluarga kita. Masih merasa dirimu benar, Papa menghardiknya. Ya, hubunganku dengan Ray salah di mata orang. Bahkan mungkin dianggap kriminal oleh negara dan dosa besar di mata agama. Tapi apakah ada orang yang mau mengerti bahwa semua ini bukan keinginanku? Aku juga ingin hidup normal, tapi aku tak bisa. Hanya pada Ray aku temukan ketenangan jiwaku. Hanya Ray yang bisa memberikan kebahagiaan padaku. Aku sudah mengikuti saran Mama untuk konsultasi pada ahlinya. Aku makan obat, aku terapi, aku konsultasi dengan ahli agama. Akibatnya apa? Bahkan aku tidak tahu bahwa aku pernah menista Kirana. Kalau saja aku tidak melihat rekaman CCTV di ruang kerja Papa, aku tidak pernah tahu bahwa aku telah melakukan hal tersebut. Lalu aku disuruh bertanggung jawab atas perbuatan yang aku tidak tahu itu. Aku penuhi. Aku menikah dengan Kirana. Aku berjuang melupakan Ray. Aku berjuang agar bisa menjadi suami sempurna untuk Kirana. Tapi aku gagal. Aku gak bisa, Pak. Apapun yang aku lakukan hanya membuat Kirana terluka dan aku tersiksa. Kami sudah tidak mungkin meneruskan pernikahan ini. Kirana berhak bahagia dengan lelaki lain yang sempurna. Aku juga berhak bahagia dengan jalanku. Aku dan Ray tidak akan pernah bisa punya keturunan. Apa salah kalau aku menginginkan anak yang dikandung oleh Kirana untuk aku asuh? Dia darah dagingku. Aku sudah tidak punya kesempatan memiliki anak lagi. Tapi Kirana, begitu dia menikah dengan lelaki lain, ia akan punya beberapa orang anak. Aku sudah lelah, Pak, Ma. Semua orang menyalahkan aku. Papa memukulku, Bang Arka memukulku, Mama memarahiku, istriku meninggalkan aku. Apalagi, masih kurangkah penderitaanku? Aku memang aib bagi keluarga Alfian yang terhormat. Jadi biarkan aku pergi agar tidak menyusahkan kalian lagi. Aku juga ingin bahagia. Bergetar suara Raf, bercampur tangis. Raf bangkit dari duduknya dan segera berlari ke bawah. Raf, Papa berusaha mencegahnya, tapi putranya itu sudah melesat turun. Ayo Ray, kita pergi. Raf menyambar kunci mobilnya, dompet dan ponselnya. Ray memang sudah mengemasi pakaian dan barang-barangnya sejak kedatangan orang tua Raf. Tapi ia tidak menyangka Raf akan mengajaknya pergi. Ia melihat kedua pipi Raf sembab memerah. Cepat, Ray. Raf sudah menghidupkan mesin mobil, tak mau ditinggal oleh Raf. Bergegas Ray menyusulnya sambil menyeret koper dan ranselnya. Raf, tunggu, jangan pergi, nak. Mama mencoba mengejarnya, tapi mobil Raf sudah melesat keluar. Mama berlari menuruni anak tangga, tapi malang ia terpeleset dan merosot turun sampai anak tangga paling bawah. Bersambung.